Kocak, agak mirip Larissa Chow. Virgon mualaf gara-gara kalah taruhan debat agama. Penulis tidak habis pikir dengan orang-orang yang memutuskan langkah penting di hidupnya didasarkan pada kekalahan dalam debat. Karena memang tidak semua orang memiliki bakat dalam berdebat. Kemampuan berdebat pun dibagi lagi menjadi adu bacot dan adu tulisan ilmiah. Debat-debat yang penulis lihat selama ini juga kebanyakan adu ngotot dengan menggunakan dasar semau gue. Misal yang Muslim, ngotot memakai Injil Barnabas sebagai dasar argumen, sementara yang Kristen tidak mengakui Injil Barnabas. Sementara ketika digunakan standar sebaliknya, misalnya yang Kristen menggunakan hadis doif, yang Muslim pun akan ngamuk-ngamuk dan menuduh jika Kristen asal kutip hadis. Padahal faktanya baik Muslim dan Kristen dalam debat sama-sama asal kutip ayat demi membenarkan argumennya masing-masing. Ujung-ujungnya debat berakhir tanpa kesimpulan. Saling klaim merasa menjadi pemenang hanya didasarkan siapa yang paling otot dan keras suaranya. Itulah pemenangnya. Hal seperti ini yang pada akhirnya membuat debat menjadi debat kusir. Penulis sendiri lebih suka adu argumen lewat tulisan. Kalau memang yang dicari adalah kebenaran bukan pembenaran. Karena sebelum menulis, semua peserta debat diberikan kesempatan yang sama untuk mencari sumber selengkap-lengkapnya sebelum mengeluarkan argumen-argumennya. Beda dengan debat adu bacot. Bisa saja ada peserta debat yang lupa membawa sebuah sumber, padahal sumber tersebut sangat valid dan krusial mengubah jalannya perdebatan. So, debat adu bacot hanya untuk mencari siapa yang menang dan kalah. Sedangkan tujuan debat ilmiah lewat tulisan adalah untuk mencari mana data atau fakta yang benar sebelum akhirnya diambil kesimpulan. Virgon kalah debat atau taruhan. Dalam kasus Virgon, dia sendiri bertaruh dengan kakak Inara, istrinya saat ini. Ketika itu kakak Inara menantang Virgon untuk mempelajari agama Islam. Kalau Virgon tidak jadi mualaf, maka kakak Inara yang akan pindah agama. Dari awal saja sudah diciptakan kondisi tidak seimbang, karena Virgon punya alasan Inara untuk mualaf, sedangkan kakak Inara hanya modal janji yang belum tentu juga ditepati. Lalu taruhan pun dimulai. Kondisi semakin tidak seimbang karena bukannya berdebat antara Virgon dan kakak Inara, Virgon malah diperhadapkan dengan 6 ustadz yang sudah khatam agama Islam. Sementara penulis sendiri meragukan Virgon paham agamanya walau hanya 50% saja. Ini tidak beda dengan Saifuddin Ibrahim yang berdebat dengan supir angkot Muslim. Sudah jelas si sopir angkot hanya bisa pelongo-pelongo karena kalah keilmuan dengan Saifuddin Ibrahim yang sudah mempelajari kedua agama. Harusnya kalau mau adil, kakak Inara ini sudah masuk penjara dengan dalil yang dikenakan pada Saifuddin Ibrahim. Sayangnya di Indonesia yang ada hanya istilah kristenisasi, sementara jika dilakukan sebaliknya maka itu adalah dakwah. Penulis tidak tahu apa yang Virgon diskusikan dengan ke-6 ustadz tersebut, tapi dari mayoritas debat agama, kebanyakan mempertanyakan iman non-muslim. Sementara ketika yang dipertanyakan sebaliknya, ujungnya berakhir dengan penistaan agama. Jika ini yang terjadi, maka semakin tidak seimbang dan tidak adil berdebatan dan taruhan Virgon dengan kakak Inara. Maka wajar kalau akhirnya Virgon kalah dan jadi mualaf. Toh gak rugi-rugi amat karena akhirnya bisa menikahi Inara. Inilah faktanya. Karena sebelum ramai debat agama di Facebook, Kaskus adalah salah satu forum yang menyajikan ruangan khusus untuk debat agama. Setelah puluhan tahun sampai saat ini, mayoritas debater masih kekeh dengan imannya masing-masing. Kalaupun ada yang pindah agama, jumlahnya hanya sedikit dan kebanyakan karena alasan-alasan di luar kepercayaannya. Misalnya kerjaan, wanita, bisnis dan sebagainya. Kesimpulannya, sepertinya kalah debat hanyalah alasan Virgon saja. Penulis sendiri meyakini Virgon pindah agama karena urusan selangkangan, dan tidak menutup kemungkinan beliau suatu saat akan pindah lagi ketika menemukan selangkangan lain, atau bisa saja tetap mualaf kalau dapatnya selangkangan dari golongan yang sama. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh Jaya Wijaya. Bagaimana menurut Anda?